untuk memberikan tausiah kepada kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya denungan, son na dua tolo bigyan naman jab salamualaikum. Ako bin na sumangani lupe. Insyaallah satu kinonang gulaling natin. Jadi ulangan Ustaz dulu saya salam na asoy jawab bersama-sama teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anjala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Yazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa summa qala Rasulullah sallallahu alaihi faman raghiba as-sunnati falaysa minni. Amma ba'du, bahat puji dan syukur mari kita sama-sama senantiasa panjatkan tu Allah Subhanahu wa taala. Iman amarong mga lehen dita sasudena seluruh jamaah undangan walimatul urus yang berhadir di Manyogot Niarion. Ima berupa nikmat iman, songoni jua nikmat Islam, songoni jua nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berhadir di acara walimatul urus dari kedua mempelai. Bahat kita bersyukur tu Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita sudah menginang undangan on meningkatkan iman dan takwa kita tu Allah. Songon dia macarana Ustaz ima mangalaksanaon segala suruh ni Allah dan Rasulullah songon juga meninggalkan segala laranganna. Mudah-mudahan kita sudah jamaah undangan walimatul urus kaum-kaum na hadir di torang Niarion adalah termasuk sebagai hamba-hamba na bertakwa. Hamba insya Allah yang kelak beruntung mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sama-sama indah lupa dan indah bosan senantiasa kita sampai tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan niya na manginang sapaat salawat nito bacaun tunawin tahun tukin na manjadion kita mendapatkan syafaat yang mulia, syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hormati yaitu daripada ahlul bait yaitu sahibul hajah Abang Anda Parman Ritonga dengan beserta keluarga besar. Begitu juga dengan keluarga yang alhamdulillah bertambah pada hari ini. Yang saya hormati para undangan kami sekalian, begitu juga dengan seluruh hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama Ustadz tadi adalah Ustadz Martua Dalimunte. Saya beralamat di Jalan Haji Umar, Kayu Ombun, Padang Sidimpuan Utara. Jadi izinkan Al-Fakir pada siang hari ini memberikan satu dua patah kalimat berupa tausiah terutama bagi kedua mempelai dan begitu juga bagi kita pengantin lama yang berhadir bersama-sama di sini. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang pernikahan, berbicara tentang keluarga, maka di dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan jelas. Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja
litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan daripada sebagian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ialah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi dirimu pasangan dari jenismu sendiri yang bertujuan adalah untuk mendapatkan yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Dan pada peristiwa yang terjadi pada hari ini, itu terlaksananya akad nikah kedua mempelai, yaitu Adinda Rizky bersama Arfah, adalah kata Allah Subhanahu wa taala di dalamnya terdapat ayat, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau berpikir, merenungkan tentang betapa luar biasanya peristiwa yang terjadi pada pagi hari ini. Oleh karena itu, ayat ini akan hanya bisa mampu dan dipahami oleh kita hamba-hamba Allah apabila kita mau merenungkan tentang betapa luar biasanya sebuah pernikahan yang terlaksana pada hari ini. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Adinda Rizky dan Arfah, dulu mereka adalah orang yang tidak saling kenal mengenal. Lalu begitulah Allah dengan kekuasaannya menghadirkan rasa cinta dan kasih sayang di dalam hati mereka, yang kemudian rasa cinta dan kasih sayang ini berlanjut ke sebuah pelaminan dan dihalalkan melalui pernikahan yang terlaksana pada hari ini. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya tujuan daripada terlaksananya pernikahan, ikatan rumah tangga adalah untuk mendapatkan yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah, mawaddah, warahmah ini hanya akan kita dapatkan di dalam sebuah rumah tangga kalau rumah tangga itu dekat dengan nilai-nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi indana mungkin amanginang, terutama Adinda Rizky dan Arfah, akan nadapoton sakinah, mawaddah, warahmah dalam berumah tangga kalau rumah tangga itu jauh dari nilai-nilai keimanan. Songoni juga ditainang hati pengantin lama. Pengantin lamon pinang mendapat kamu lo kira-kira sakinah, mawaddah, warahmah na berumah tangga. Insya Allah, alhamdulillah. Pulain dari petong dapat sakinah, mawaddah, warahmah. Mari kita berjuang. Biar rumah tangga aso bisa terwujud mendapatkan namargor sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi indah mungkin amanginang, terutama bagi kedua mempelai, akan nadapaton sakinah, mawaddah, warahmah kalau kita jauh dari nilai-nilai apa yang Allah ajarkan kepada kita, sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, apa-apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran terkait dengan kewajiban-kewajiban seorang hamba, terkait dengan kewajiban-kewajiban antara suami dan istri, maka haruslah ini kita perhatikan dan harus kita usahakan bagaimana kewajiban-kewajiban di dalam rumah tangga itu dapat terwujud dan terlaksana sebagaimana mestinya. Sebab apa? Sebab apabila kewajiban ini terbengkalai, apabila kewajiban seorang suami dan istri ini terlalaikan, maka alamat rumah tangga berada dalam ancaman. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa pernikahan ini, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah wa ahosnakum misakun golizo, bahwa terjadinya akad nikah antara suami dan istri ini, kata Allah, adalah misakun golizo. Apa itu misakun golizo? Misakun golizo adalah ikatan yang kokoh, ikatan yang kuat. Maka rumah tangga, kalau kita bayangkan taubahnya seperti sebuah tali yang amat kuat, tali yang amat kokoh, yang tidak mudah putus, maka itulah rumah tangga. Kalau ada rumah tangga hari ini, setelah terlaksananya akan nikah pernikahan, lalu tidak lama setelah itu 2 bulan, 3 bulan, lalu rumah tangga itu bubar, maka itu tidak disebut dengan misakon golizo. Itu bukanlah yang Allah sebut sebagai rumah tangga yang kuat, seperti tali yang tidak mudah putus. Oleh karena itu,
Yang disebut oleh Allah rumah tangga adalah ikatan yang kokoh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fattaqullaha fin nisaikum, bertakwalah kalian wahai para suami dalam urusan kaum wanita, dalam urusan istri. Karena Allah mengatakan, fa innakum ahastumuhunna bi amanatillah, karena engkau wahai para suami mengambil istrimu itu atas amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka istri bagi suami adalah amanah, yang amanah ini akan kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka suami wahai Rizki, istrimu adalah amanah yang telah engkau halalkan pada pagi hari ini. Maka bertanggungjawablah engkau dalam mengemban amanah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab kata Allah Subhanahu wa taala dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin kelak akan ditanya tentang kepemimpinannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini wahai Adinda Rizki dan Arfah, kalian telah resmi menjadi suami istri. Maka tanggung jawab memimpin Arfah maka berpindah daripada orang tua kepada Adinda Rizki. Oleh karena itu, engkaulah yang kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana kepemimpinanmu terhadap istrimu. Maka suamilah yang menjadi imam, menjadi pemimpin di rumah tangga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwasanya laki-laki itu adalah imam, qawwam, pemimpin di rumah tangga. Maka Adinda Rizki, engkau hari ini resmi menjadi imam bagi rumah tanggamu. Maka engkaulah yang mengarahkan, engkaulah yang mendidik rumah tanggamu ini akan dibawa kemana rumah tangga ini berlabuh. Tentunya kita berharap bahwa rumah tangga yang baru dibangun hari ini baru seumur jagung. Maka kita berdoa mudah-mudahan rumah tangga ini mampu engkau pimpin, mampu engkau arahkan kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, engkau hari ini adalah menjadi qawam, menjadi pemimpin. Taubahnya seperti tiang menopang sebuah bangunan rumah yang berdiri kokoh, dan tiang ini tidak boleh retak. Wahai Adinda Rizki, engkau harus menjadi lelaki tangguh. Mulai hari ini bertanggung jawab penuh 100% di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka engkau tak boleh goyah, maka engkau tak boleh rapuh. Apabila tiang kepemimpinan rumah tangga ini rapuh, maka alamat rumah tangga berada dalam ancaman, dalam kehancuran. Maka suami, taubahnya seperti sebuah nakoda yang berlayar di tengah lautan. Maka rumah tangga yang baru seumur jagung ini belum terasa begitu besar ombak yang akan datang. Karena pernikahan begitu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, semua masih terasa indah, semua masih terasa berbunga-bunga, dan itulah rumah tangga. Tapi tunggu 4 setelah 4 bulan, 5 bulan, dan apalagi kalau sudah Allah karuniakan anak keturunan, maka akan tampaklah mulai sifat-sifat asli daripada pasangan kita. Dulu Ustaz, saya belum tahu sifat pasangan saya ini. Ya iyalah, ya pasti pasangan kita tidak menampakkan bagaimana sifat-sifat aslinya. Namun begitu, seiring perjalanan rumah tangga, maka suami istri akan nampak bagaimana buruk baiknya rumah tangga, buruk baiknya pasangan itu. Maka hendaklah engkau, wahai suami dan istri, bersabar terhadap apa yang tidak engkau sukai dari pasanganmu. Sebab kata Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal sesuatu itu adalah buruk bagimu. Boleh jadi engkau membenci sesuatu padahal terhadap yang engkau benci itu Allah menjadikan padanya kebaikan, dan Allah Maha tahu dan engkau tidak tahu. Oleh karena itu, wahai Adinda Rizki, apabila di dalam perjalanan rumah tanggamu ini engkau menemukan sesuatu yang tidak engkau sukai dari istrimu, maka bersabarlah dan maafkanlah kesalahan daripada istrimu. Sebab apa? Sebab istrimu ini, Adinda Arfah, bukanlah manusia yang sempurna. Tentunya dia mempunyai kekurangan dan juga mempunyai kelebihan. Maka bersabarlah engkau terhadap kekurangannya dan bersyukurlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kelebihannya. Begitu juga wahai Adinda Arfah, suamimu ini bukanlah manusia yang sempurna. Dia tak luput daripada silap dan salah. Maka terimalah segala kekurangannya dan bersyukurlah kepada Allah terhadap kelebihannya. Kenapa? Karena memang Allah tahu bahwasanya kalian berdua adalah manusia yang tidak sempurna. Lalu Allah pertemukan kalian dalam sebuah ikatan rumah tangga
Untuk apa? Untuk kalian berdua saling menyempurnakan. Inilah tugas daripada rumah tangga. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah. Allah berfirman, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahinna." Maka suami istri ini taubahnya seperti sebuah pakaian. Jamaah sekalian, apa fungsi daripada pakaian? Pakaian itu adalah berfungsi untuk menutup diri. Maka suami istri ini adalah taubahnya seperti pakaian yang saling melengkapi dan saling menutupi atas kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mula adong inang tukinay, dapat kau kekurangan ni suami mon, nakot pala si mangadu to orang tuamu, nakot pala si mangadu tu kom nabahan. Cukup masongoni inang ho baboto-boto na, karena engkau berkewajiban menutupi segala aib dan kekurangan daripada suamimu. Lengkapilah kekurangan suamimu dengan kelebihan yang Allah karuniakan kepadamu. Begitu juga adinda rezeki, engkau adalah imam penanggung jawab di rumah tangga, engkaulah yang mendidik, engkaulah yang mengarahkan rumah tanggamu ini. Oleh karena itu, sebuah ikatan rumah tangga tak cukup bermodalkan cinta. Adina, indah cukup rumah tangga yang menginang bermodalkan cinta. Anggo olat ni cinta do I miss you, I love you, maka ima so inang bahat rumah tangga sadari adalah sarsap. Maka rumah tangga itu membutuhkan yang namanya ilmu. Setiap rumah tangga yang tidak disertai dengan ilmu, maka rumah tangga itu taubahnya tak tentu arah, sebagaimana kapal yang berlayar di tengah lautan yang dihempaskan ombak gelombang yang tinggi yang menghantam. Bisa jadi ombak itu akan datang 1 meter, 2 meter, 3 meter, maka nahkoda harus pandai-pandai dalam mengarahkan dan mengendalikan bahtera yang berlayar di tengah lautan. Oleh karena itu, hiasilah rumah tangga itu dengan ilmu, iman, dan amal. Sebab rumah tangga tanpa disertai iman, maka rumah tangga itu akan jauh dari nilai-nilai sakinah, mawaddah, warahmah. Indanakan na mungkin dapat sakinah, mawaddah, warahmah anggona sorado taat maribadah. Maka wahai engkau suami Rizki, jangan engkau biarkan istrimu tercinta melanggar apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah. Ingatkan istrimu untuk senantiasa taat melaksanakan segala perkara yang Allah wajibkan kepada hamba-hamba Allah, termasuk diantaranya adalah melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Ulang lupa, bobe namar pesta adinda arfah sadarion anggo madung naron inang dapat waktu sholat zuhur, lesnangkan na akon sholat zuhur do anggo mekapi inang bisa dinaron yulahan mula kateh. Nakot si mabir o naron ustad mapus makeup na godang ano naragana niya indong godang inang arga di badakmi daripada sholat wajib 5 waktu. Maka apabila telah dapat waktu sholat, maka laksanakanlah sholat wajib 5 waktu. Seorang suami apabila dia membiarkan istrinya tidak mendirikan apa yang Allah wajibkan, maka kelak dia akan ditanya oleh Allah tentang kepemimpinannya. Bahkan dikatakan dalam satu riwayat, suami istri itu kelak di hari akhirat akan menjadi musuh antara satu kepada yang lain. Kenapa? Karena seorang suami tidak pernah mengingatkan istrinya tentang kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seorang istri juga berkewajiban mengingatkan suami tentang kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka istri, ingatkan suamimu agar jangan dia membawa rezeki yang tidak halal ke dalam rumahmu. Karena kata Rasulullah SAW, siapa yang memakan rezeki yang tidak halal, yang memasukkan sesuatu yang haram ke dalam mulutnya, maka kata Rasulullah, neraka lebih utama kepadanya. Maka siapa dagingnya yang tumbuh dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, maka nerakalah tempat duduknya kelak di yaumil akhir. Nauzubillahi min zalik. Oleh karena itu, wahai adinda arfah, ingatkan suamimu agar dia mencari rezeki yang halal dan jangan sekali-kali dia menyuapkan rezeki yang tidak halal ke dalam rumah tanggamu. Oleh karena itulah rumah tangga ini harus dihiasi dengan ilmu. Belajarlah bagaimana menjadi suami, belajarlah bagaimana menjadi istri, belajar kepada tuan-tuan guru, belajar kepada orang tua kita. Sebab apa? Rumah tangga ini tidak ada sekolahnya. Indah dong inang sekolah nama rumah tangga. Anong lo sekolah nena? Sugare dok sekolah ni rumah tangga, sekolah itu jolo 1 tahun 2 tahun. Te indah dong.
Jadi bagaimana solusinya kita belajar ilmu berumah tangga? Belajarlah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajarlah dari rumah tangga Nabi. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Aku, kata Rasulullah, adalah yang paling baik terhadap keluargaku di antara kalian, dan yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, orang yang paling baik terhadap pasangannya, maka itulah adalah orang yang terbaik. Boleh jadi doon inang suami-suamion anggo di luar nah hebatan, dipuji-puji halak, terhormat, dimuliakan di luar, tapi kalau di rumah belum tentu. Kenapa? Karena istrinya lah yang paling tahu seperti apa sifat asli daripada suaminya. Oh, anggo di luar dah nah hebat moda Pak Ketua, dihormati, tapi di rumah tangga belum tentu. Maka dikatakan orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Isa mana paling pade itu pasangannya, terutama suami. Isa mana suami na paling pade itu istrinya. Ima halak na paling pade di masyarakat. Ay manang utolak ukurna. Maka nanajolo Umar bin Khattab waktu buat mengangkat pemimpin ahli liginya. Isa pa iya keluarganya. Pade do bayo oni bagason. Anggo pade bayi bagasan bagasi berarti bitulli pade. Yang mau nasa pade do bayi bagasan bagasi, anak istrinya pindah di Rusia, buat songon dia memang ngurus halak nabahat. Keluarganya sendiri dia tidak sayang, apalagi bagaimana dia mau menyayangi orang lain. Maka nabi bahat pemimpin ini gagal. Keluarganya saja tong indai sayang iya, apalagi mahalak nabahat indai boronya inang. Makanya rumah tangga itu harus disertai dengan ilmu. Harus belajar bagaimana menjadi suami, belajar bagaimana menjadi istri. Rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah bukanlah tidak ada permasalahan. Rumah tangga Rasulullah SAW sendiri pun, walaupun beliau adalah manusia yang terbaik, yang telah diampuni kesalahannya, dosa-dosa yang telah lewat dan yang akan datang, dan telah dijamin surganya oleh Allah, masih ada masalah di rumah tangganya. Apalagi lah rumah tangga kita. Namun walaupun begitu, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah adalah rumah tangga yang belajar untuk saling memaafkan dan belajar untuk saling bersabar. Kenapa? Karena intinya rumah tangga adalah banyak bersabar. Nah, soalnya ini nah. Jojotan do belajar sabar. Arananggo sabulan 2 bulan do pe nah piduruk perbedaan nanti. Itu kinai menuduk koni leleng murtari dan masifan asli. Murtari dan makeberukan. Rame gara-gara nasotik do mau tersinggung, mau salah. Ini masuk nakin rumah tanggaon nanti inang Adinda Rizky dan Arfa intinya adalah belajar sabar, belajar memaafkan. Mula mangamu ketong inang Arfa suamimu si Rizky, sobar kuate. Karena rasa marah itu adalah api yang menyala. Jadi ulang inang Arfa, api dibalas dengan api. Mengamuk suamimu, hope mengamuk busaya, ay masorok sarsan. Mula marun mengamik suamimu ni nang sip mo sungoni. Nakot pala si balos-balos, nakot pala si jawab-jawab. Sungoni jua mo inang pengantin lamon. Mula marun mengamuk udah ni baga sip mo sungoni. Teme do kuno do sip mo hodongan. Naron bikas kurasan niya. Watok ko mana hebat ko niya, ibik-biki ya do piuday. Dewa hamu inainon. Marung mangamuk udah nih bagas mangalap-alap hidup ya amani inangi topar mangubarani punya topar matongnya dorap matong dung dorap tangis mahamu duk tangis marende busi mahamu amani inangi anggo songono caramu pupuho mandora pau gumenan mabang sirakonau nyabuse. Jadi mas ngadang ini dokter paus tadi nang ang mengamuk suamu minungi sobar kamu nakot pala siala pala bisip mau songoni. Songoni juga sebaliknya. Adinda Rizky, mola mengamuk opunya pindon ada burung nakot pala si balas sip mau songoni dungan. Anggo hira-hira na tahat ko akio keluar setokin. Adung bor ko naran roh mulak biar sayang mangirum mo panakin ni mate. Jadi nan songoni mana marumah tangge marsian juan marsi leke-leke karena pun na songoni do sonan. Anggura pir tunapir mardong masoro sar rumah tangge. Makanya rumah tanggon intinya banyak belajar sabar, banyak memaafkan. Maka seorang istri yang soleha dia tidak akan ridho
Dia tidak akan bisa tertidur matanya sebelum suaminya dia ambil tangannya, lalu dia mengatakan, wahai suamiku tercinta, aku tidak bisa memejamkan mata sebelum engkau memaafkan kesalahanku. Maka itulah istri yang soleha. Sanggup dominang membet songon itu suamimu. Nah tabu merasa bayu ini mudi tenang. Maya na salah, iba do pemang ido mo niya. Na palahum niya busete. Ulang kamu songon inang ate. Istri yang soleha itu kata Rasulullah, baik suaminya yang salah ataupun dia yang salah, maka istrinya lah yang meminta maaf. Bisa dinang arpa. Iba suami itu suami ni bate. Na marim barbope iba na salah, bope suami ni iba na salah, les nakon na hori ng mangido mo. Cium tangan suamimu, katakan, maafkan aku sayang, mataku tidak bisa terpejam sebelum engkau memaafkan. Maka siapa istri yang sanggup melakukan seperti itu, maka surgalah baginya. Tenang, momo do sang apurati. Momo, alhamdulillah, hebat luar biasa do istri-istri di Simator Kison. Arana na bahat menang pengajian misi sudah ini mandokot borat ustad nih ya. Asi dokonya berat, ini suami ne dia nyabuse. Tehore nang mamili suami mi sungoni. Olo. Dungi pilih ho idokot ko busi depe ida suami ne dia te. Makanya nang syukurilah suamimu, syukurilah pasanganmu. Maka kata Rasulullah SAW, pasangan yang terbaik adalah pasangan yang paling baik kepada keluarganya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka suami adalah Allah lebihkan sebagai imam. Kepemimpinan suami di rumah tangga karena Allah melebihkan dia dengan nafkah dan rezeki, ya. Jadi suami, engkau punya tanggung jawab menafkahi istrimu, menyediakan sandang pangan papan. Tidak perlu rumah yang mewah, tapi rumah itu layak ditempati walaupun dengan status kontrak, tidak ada masalah. Maka engkau bertanggung jawab urusan dalam nafkah. Banyak suami hari ini melalaikan urusan nafkah. Selama suami bertanggung jawab dalam urusan nafkah johir, maka nafkah batin indah perlu isapaani. Makanya selagi nafkah zohir itu ditanggung jawab, maka rumah tangga aman-aman saja. Banyak rumah tangga hari ini hancur. Kenapa? Karena suami menyepelekan urusan nafkah zohir. Pade di rese ada beri ke mangomo tu kobo. Pade di rese ke ada beri mangomo tu sa. Tu saba on mardosa do nang. Nagudangan dosa non adinda hati rezeki. Seorang suami yang menyanyiakan amanah di rumah tangga, maka suami bertanggung jawab lengkap dalam urusan nafkah dan mendidik istrimu. Kemudian yang terakhir, yang disebut sebagai istri solihah adalah pasolihan, konitan, hafizat lil ghaibi bima hafizallah. Pordorong mininang irokon istrina solehah. Anggo poromo tanyot kamu, nirokon istrina solehah oleh Allah Subhanahu wa taala, fasolihat konitan. Istri solehah adalah dia yang taat kepada Allah. Jadi nirokon istri solehah adalah halakna taat tu Allah. Dia macarana hami ustad istri-istri yang taat tu Allah dengan taat kepada suami. Etinang taat munu tu suami munu berarti adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Bisa dong bilang taat nomor suami. Bisa, etinang. Maka seorang istri wajib taat kepada suami dalam segala hal kecuali satu. Apabila suamimu memerintahkan engkau untuk bermaksiat, maka engkau tidak boleh taat. Selain itu, istri wajib taat. Bahkan kata Rasulullah SAW, andaikan manusia boleh sujud kepada manusia, maka pasti aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Ben nasotolan menang. Makanya ilokon para ulama, suami itu bagi istri nyaris jadi Tuhan. Ben nasotolan may somba. Imenang. Maka ridho seorang istri ada pada pundak suaminya. Wahai istri, wahai adinda arpa, perhatikan posisimu pada suamimu, karena ridho suamimu adalah sorga dan neraka. Tenang. Jadi senantiasalah mengharap ridho suami. Terakhir, kepada adinda Rizki dan Arpa, ini tadi kita sebelum masuk kepada acara walimah ada yang namanya prosesi sungkaman. Ona menginang dua-dua orang tua tane jelon sarupodon posisina ulang beda-beda kamu nama orang tua teh songan dia bet kamu tu orang tua munu, maka begitulah juga hendaknya kalian bersikap kepada mertua, bersikap kepada bau amang boru tulang dan tulang ate on inda tolon beda-beda on namar orang tua. Jadi harus sama don, sama-sama adil ate deba ada boinang hamu ada buruan atau somian deba akon nakom ni masuk cocok irese onin deba non olo mula kom ni bayi naronai paturia mula kom ni ada buri naronai pature onin deba non ate.
Jadi ulang bait kamu suami, maka posisikanlah keluarga daripada suami istri sama-sama adil di dalam berumah tangga. Mudah-mudahan inang tausiah singkaton dapat bermanfaat bagi kita semua. Terakhir, nanti setelah walimah ini selesai, maka ketika menyalam pengantin kedua mempelai, jangan ucapkan selamat berbahagia. Bukan begitu diajarkan Rasulullah. Maka ucapkanlah kalimat sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fihur. Ondo inang doa nate ulang dokon selamat berbahagia. Anggo selamat berbahagia belum tentu dapat mendapat barokah. Maka kita ucapkan nanti barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fihur. Kita doakan mudah-mudahan rumah tangga kedua mempelai ini Allah jadikan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Allah berikan mereka keturunan yang soleh-soleha. Bahkan bukan hanya di situ, Allah jadikan keturunan mereka keturunan yang menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allah berikan mereka keturunan laki-laki dan perempuan, keturunan yang membanggakan kedua orang tuanya baik dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin mudah-mudahan kami kelihatan sebelum kita tutup rangkaian acara Walimatul Urus nanti akan ditutup oleh Ustadz dan Abdullah. Dan sebelumnya kesempatan yang berbeda ini kami mohon kepada kedua mempelai untuk memberikan ucapan selamat. Maksudnya ucapan kata dua kata kepada Ustadz yang sudah berikan tausiah buat Anda berdua. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat melangsungkan akad nikah pada hari ini dan walimatul ars dengan lancar. Dan salawat berikan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya kita nantikan di hari kemudian. Kami atas nama kedua pembelai mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak Ustadz yang telah memberikan tausiah pada hari ini. Terima kasih juga sebanyak-banyaknya dan seterusnya kepada orang tua tercinta, saudara, kerabat. Terima kasih juga kepada tamu hadirin yang telah meluangkan pikiran waktu untuk menghadiri acara bahagia kami. Kehadiran Bapak Ibu sekalian merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan yang sangat berkesan di hati kami. Apabila nanti dalam hal penyambutan, pelaksanaan, dan pelayanan dalam acara kami ada sesuatu yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, kami mohon maaf. Di sini kami kedua pembelai memohon restu kepada Bapak Ibu, tamu hadirin sekalian, mudah-mudahan kami menjadi keluarga sakinah warahmah hingga akhir. Amin. Sekianlah dari kami. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada kedua pengantin yang sudah memberikan ucapan selamat dan juga terima kasih kepada Ustaz. Dan hadirin keundangan yang berbahagia, kita tutup kebersamaan Walimatul Urus dengan doa penutup dari Al Ustaz. Kami persilakan kembali Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa ajmin sultanik. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna taqwil. Allahumma ikfina bihalalika an haramika wa an fadlika amman siwak. Allahumma ya Allah, Allahumma jallahumma sakinah mawaddah wa rahmah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum ma fi khair.
Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma ya Allah Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min zurriyyatina Rabbana taqabbal du'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Ya, terima kasih Pak Ustaz yang sudah menyampaikan dosen kepada kami. Semoga